Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari memetik delima, delima disimpan di dalam peti. Ramadan tiba penuh makna, bulan ibadah membersihkan hati. Malam yang hening bertabur bintang, angin sepoi menyapa perlahan. Ramadan datang penuh terang, mengajak insan memperbanyak amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang berkat rahmatnya lah kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun 2026 ini. Salawat berangkaikan salam pun tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat HIGS yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ibadah puasa seringkali kita maknai sebagai ibadah atau aktivitas yang difokuskan untuk menahan hawa nafsu, untuk melatih kesabaran kita, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah hanya itu saja? Nah, berangkat dari sana, maka pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki Amrian Siagian ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan judul 3 makna utama di balik ibadah puasa. Poin yang pertama, sobat IGS yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata puasa Ramadan yang selama ini kita lakukan dapat menjadi salah satu penyebab dari gugurnya dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Pertanyaannya di sini, siapa sih yang gak mau dosa-dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka berpuasa di bulan Ramadan lah jawabannya. Seperti sabda Rasulullah, bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang kedua, sobat IGS yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan dapat meningkatkan empati kita dan kepedulian sosial kita terhadap sesama muslim. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan kita berpuasa. Berpuasa artinya kita menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu, dan melatih kesabaran kita. Secara tidak langsung kita telah merasakan sedikit dari banyaknya penderitaan yang saudara-saudara kita rasakan di luar sana. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mukmin seseorang yang kenyang sementara tetangga di sebelahnya kelaparan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, sobat IGS yang dirahmati Allah, puasa dapat meningkatkan nilai takwa seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selama berpuasa kita diajarkan untuk tidak makan dan minum, untuk sabar, untuk menahan hawa nafsu kita, menjauhi larangannya, dan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung, hal itu lambat laun akan membangun nilai takwa yang besar di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan berakhirnya poin yang ketiga atau poin yang terakhir tadi, sobat IGS, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari 3 poin yang barusan, maka sama-sama dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang benar puasa itu adalah aktivitas atau ibadah yang diutamakan, difokuskan untuk melatih kesabaran kita, untuk menahan hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Namun apakah hanya itu? Jawabannya tidak. Makna puasa, hikmah dari puasa itu lebih besar daripada sekedar kesabaran dan hawa nafsu saja. Dan oleh karena itu, pertanyaannya teman-teman, apakah ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya? Saya rasa tidak. Terlebih lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Dan puasa di bulan Ramadan bukanlah puasa yang dapat kita lakukan semau kita, kapanpun dan dimanapun yang kita mau. Bahkan teman-teman, belum tentu kita dapat dipertemukan pada bulan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tausiah singkat ini dapat menjadi motivasi dan edukasi bagi kita semua untuk lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Dan semoga dari bulan Ramadan ini dapat menjadi sebuah titik balik bagi kita untuk berubah menjadi muslimin yang lebih baik. Tidak hanya lebih sehat secara jasmani, juga lebih kuat secara rohani.
Terakhir, permintaan maaf pun tak luput pula saya sampaikan apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kita semua. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam saya ucapkan, saya Muhammad Zaki Amriansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.